Hai, selamat sore teman-teman prajurit muda, anak-anak prajurit muda Korps Makassar, apa kabar? Minggu hari ini, minggu sore-sore yang cerah, kita ketemu kembali di dalam ibadah prajurit muda sore hari ini. Jadi terima kasih ya untuk teman-teman atau adik-adik PM yang sudah kemarin mengikuti ibadah streaming. Dan sekarang kita juga akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran 31, sambungan dari pelajaran minggu lalu, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan Tuhan. Panjang minggu yang telah berjalan, kami telah lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun seminggu yang lalu mungkin ada teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh ataupun kurang sehat dalam beraktivitas, tapi terima kasih Tuhan sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sore hari ini kami ingin melanjutkan pelajaran kami ibadah prajurit muda dan melanjutkan pelajaran kami. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengikuti ibadah prajurit muda pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, sekarang sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita, masuk ke pelajaran 31, kita nyanyi dulu satu pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 1. Kalau kemarin ayat yang pertama dan kornya, sekarang kita melanjutkan ayat yang kedua dan kornya. Jadi minggu depan nanti ayat yang ketiga dan kornya, sampai nanti kita belajar lagu-lagu dari buku nyanyian yang berikutnya lagi. Baik, ambil buku nyanyiannya, kita nyanyi sama-sama. Bila ku datang membawa dosaku serta segala persoalanku, tentu Tuhan akan menerimanya. Kasih Allah luar biasa, lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa. Ini refnya lagi kembali. Lebih tinggi dari angkasa raya, lebih luas dan tak ada batasnya. Itu kasih Allah yang mengampuni orang berdosa ini. Baik, sekarang kita lanjut dengan pelajaran kita. Kita masuk ke pelajaran 31. Kemarin kita kan sudah tahu bagaimana cara berdoa dengan baik. Jadi sebelumnya pun, sebelum pandemi kita juga sudah pernah bahas bagaimana berdoa, apa itu doa. Lalu minggu lalu kita sudah belajar bagaimana berdoa dengan baik itu bagaimana. Nah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ke-31. Judulnya datang ke bangku anugerah. Datang ke bangku anugerah atau mercy seat bahasa Inggrisnya. Nah sebelum kita lanjut, kakak mau tanya nih, kira-kira adik-adik prajurit muda atau teman-teman prajurit muda sudah tahu belum apa itu bangku anugerah? Kalau ada yang menjawab, Kak, bangku anugerah ya bangku tobat gitu. Terus
Kak, bangku anugerah itu biasanya untuk berdoa. Nah, kalau ada yang jawab seperti itu, semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi nanti apa saja yang kita belajar hari ini? Yang pertama, kenapa sih dibilang bangku anugerah? Sejarahnya itu gimana sih? Sejarahnya dari mana sih itu? Lalu kira-kira siapa-siapa yang boleh datang ke bangku anugerah? Gitu. Terus kira-kira apa aja yang bisa dilakukan di bangku anugerah dan apa yang tidak bisa dilakukan di bangku anugerah. Jadi kita akan bahas di pelajaran ke-31 ini. Jadi silakan dibuka Alkitabnya, lalu buka bukunya, dicatat di situ judulnya Datang ke Bangku Anugerah. Nah, pembacaannya kita baca sama-sama. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Adik-adik perhatikan Alkitabnya, kakak yang baca di sini ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing dombanya itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat yang ke-6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Oke, sampai di situ pembacaannya kita untuk pelajaran yang ke-31. Terus kalau ada yang tanya, Kak, apa hubungannya Kak dengan pembacaan ini dengan datang ke bangku anugerah? Oh iya, pasti ada hubungannya. Nanti makanya didengarkan baik-baik, lalu kalian bisa lihat di pembacaannya, ada enggak itu hubungannya dengan pembacaan kita sore hari ini. Baik, kita masuk ke pelajaran 31. Tadi kakak sudah bilang bahwa kalau teman-teman tahu itu bangku anugerah, berarti kita harus tahu dulu dong sejarah dari bangku anugerah itu bagaimana. Sejarahnya gimana? Kakak juga baru belajar. Kakak juga persiapan juga belajar bagaimana, apa sih sejarahnya, bagaimana kok bisa dibilang bangku anugerah gitu. Khususnya di Gereja Bala Keselamatan ya, karena kalau di gereja-gereja lain kakak belum pernah dengar apakah ada bangku anugerah, tapi yang pasti di seluruh dunia di Gereja Bala Keselamatan itu ada namanya bangku anugerah. Nah, sejarahnya bagaimana Kak sejarahnya? Yang pertama yang kakak pelajari. Nah, pada zaman William Booth ya masih merintis pelayanan pertama Bala Keselamatan. Itu dia tahu bahwa setiap orang yang mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan, kalau dibilang komitmen itu apa ya? Komitmen itu seperti janji, ya, janji. Tapi mungkin lebih dalam lagi kalau komitmen itu. Jadi William Booth itu tahu bahwa setiap orang yang mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan di depan orang banyak. Jadi kalau sambungannya ke cerita minggu lalu, berarti ini orang maksudnya supaya dilihat orang banyak, bukan begitu ya maksudnya. Jadi William Booth pada waktu itu
dia itu memiliki pengetahuan bahwa setiap orang yang mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan di depan orang banyak akan lebih terikat kepada janji yang dibuatnya. Jadi semacam ya kalau dilihat orang itu bahwa itu lebih terikat gitu. Lebih terikat itu jadi oh kamu itu kemarin udah datang ke sini, saya lihat kamu gitu, kamu itu sungguh-sungguh orangnya. Jadi itu yang dibilang karena kita komitmen. Nah, komitmen lalu dilihat orang banyak itu jadi memperkuat lagi kita punya komitmen dengan Tuhan untuk kita datang. Nah, itulah pemikiran dari William Booth pada waktu itu, gitu. Nah, setelah itu berjalan, maka dari situlah asal usul dari di mana bangku anugerah itu ada di Bala Keselamatan. Pada permulaannya pelayanan Bala Keselamatan tidak selalu melaksanakan ibadah dalam ruangan. Dulu itu tidak semua ibadah dilakukan di ruangan. Ada juga di luar, bahkan di tenda-tenda. Tuh, bahkan yang lebih ekstrim lagi tuh di pinggir-pinggir jalan, lapangan, pinggir-pinggir jalan itu juga jadi tempat pelayanan Bala Keselamatan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan pada waktu itu. Lalu tidak ada kalau kayak kita sekarang ya, kalau kita bilang ada bangku anugerah itu dulu nggak ada gitu. Terus Kak, pakainya pakai apa tuh Kak kalau nggak ada? Sementara kan waktu itu kan William Booth mau supaya kalau kita datang dengan komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dilihat orang banyak itu semakin memperkuat iman gitu. Tapi di mana bangku anugerahnya gitu? Nah, bangku anugerahnya pada saat itu tuh ya mulai dari meja, kursi. Nah, itu jadi bangku anugerah. Bahkan yang kakak baca itu dulu ada drum ya, drum itu juga bisa jadikan bangku anugerah untuk orang dapat berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Jadi nggak seperti kita sekarang. Kita sekarang sudah punya bangku yang keren. Mungkin bangkunya di pelitur. Tahu lah pelitur itu maksudnya dicat ulang dengan cat yang rapi. Bangkunya juga nyaman gitu. Beda dengan dulu. Jadi ya dulu apa adanya. Jadi itu bisa jadi bangku anugerah pada waktu itu. Dan setelah zaman berubah, dari zamannya William Booth sampai ke kita sekarang yang orang-orang bilang tuh zaman milenial. Nah itu di setiap gereja Bala Keselamatan sudah disiapkan tuh bangku anugerah. Itu selalu kalau adik-adik PM selalu kalau mau ke gereja Bala Keselamatan di Makassar, mau di Jakarta, mau dimanapun itu pasti ada bangku anugerah. Gitu. Jadi itu sedikit sejarah dari istilah dari bangku anugerah pada waktu kenapa sih kok ada bangku anugerah. Jadi sedikit aja kakak juga baru mendapatkan pengetahuan ini juga nggak sampai research sampai ke dalam ya karena tahulah batasan-batasan kita mencari sesuatu tentang Bala Keselamatan yang dulu itu agak sedikit susah dibandingkan sekarang gitu. Kalau yang sekarang kan gampang, kalau yang dulu tuh agak rumit, jadi harus buka buku gitu. Tapi yang kakak baca itu ada sedikit bahwa memang kerinduan William Booth itu. Jadi sejarahnya seperti tadi yang kakak sudah jelaskan. Oke, sekarang kita ke selanjutnya. Terus kalau ada pertanyaan dari anak-anak prajurit muda, terus apa itu bangku anugerah Kak? Aku nggak tahu Kak itu bangku anugerah itu apa. Yang aku tahu ya kayak cuma tempat duduk gitu. Ya kakak jelaskan di sini ya, bangku anugerah itu yang pertama tempat yang dikhususkan dalam sebuah ibadah di gereja Bala Keselamatan untuk jemaat dapat mencari dan bertemu Tuhan dalam doa. Jadi yang pertama apa itu bangku anugerah? Itu tempat yang dikhususkan. Jadi tempat yang memang sudah disediakan secara khusus untuk kita ya, untuk
orang tua kita untuk apa ya? Untuk berdoa kepada Tuhan, lalu mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu seperti yang minggu lalu kakak bilang, bisa dimanapun gitu. Tapi kalau posisinya kita ada di gereja, kita bisa lebih lagi menyembah Tuhan. Dan kalau kita mau punya kerinduan untuk datang ke bangku anugerah, nah itu juga salah satu bagaimana kita mau berbicara kepada Tuhan, kita mau mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bangku anugerah juga bukan dibilang bangku sihir ya. Jadi kebanyakan orang itu bilang, oh bangku anugerah itu kayaknya sudah dijampi-jampi gitu. Jadi kayaknya ada sihirnya itu bangku anugerah itu. Ada orang mungkin bilang, iya kenapa ada sihirnya? Karena membuat orang menangis. Yang tadinya nggak menangis dia jadi menangis, tuh lelucon ya. Jadi katanya ada sihirnya gitu. Itu bukan sihir ya. Gitu. Jadi bangku anugerah bukan bangku sihir yang dapat menyelesaikan setiap masalah orang yang datang berlutut di tempat itu. Jadi maksudnya di sini tidak langsung kita datang, kita minta sesuatu langsung jadi. Gitu. Jadi kayak ada kuasa gelap aja di sini nih. Kalau dibilang sihir ya, enggak ada ya. Jadi bangku anugerah ini bangku biasa, gitu. Nanti istimewanya apa? Nanti kakak jelaskan. Ini cuma bangku biasa, enggak ada sihir menyihir di sini. Jadi jangan berharap kalau anak-anak PM, adik-adik PM berdoa maju ke bangku anugerah, lalu wah besok uang jajanku bertambah. Enggak seperti itu ya. Sama seperti minggu lalu yang kakak udah jelaskan. Jangan berharap kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan lalu kita minta langsung dikasih. Jangan gitu. Nanti waktunya Tuhanlah yang akan menjawab semuanya. Yang berikutnya, nah itu yang kakak tadi jelaskan. Bangku anugerah hanyalah bangku biasa yang terbuat dari kayu. Ya, kalaupun ada yang terbuat dari besi atau dari apa itu hanya bangku biasa, gitu. Tidak ada yang istimewa dari bangku itu. Ya kayak bangkunya adik-adik, atau jangan-jangan adik-adik punya bangku lebih bagus dari bangku anugerah. Apalagi yang suka main game, wah bangkunya itu bisa bikin sandar begini loh. Itu bisa tidur itu orang. Pokoknya enak main game di situ. Bukan seperti itu bangkunya terbuat dari kayu keras lagi. Gitu. Kalau terbuat dari besi keras lagi. Gitu. Jadi itu hanya sebuah bangku terbuat dari kayu, tidak ada yang istimewa dari bangku itu. Tapi yang membuatnya spesial adalah ketika kita datang berdoa dan bertemu Tuhan di tempat itu. Nah itulah yang dibilang bahwa bangku anugerah itu spesialnya di situ. Memang bangkunya bangku biasa, bangku kayu. Kayunya pun kalau bisa apa ya? Bisa lepas, bisa dilepas, bisa diremukkan gitu. Memang seperti biasa kayu, tapi spesialnya adalah di mana kalau ada seseorang yang datang berdoa dan bertemu Tuhan di tempat itu spesialnya di situ tadi. Kakak bilang tadi, kalau orang mau bilang bangku anugerah itu bangku biasa cuma sekedar, ya memang bangku biasa, tapi ada kespesialan khusus di dalam bangku anugerah. Apa spesialnya? Kalau kita datang, kalau orang lain datang bertemu Tuhan dan berdoa di bangku itu, jadi spesial lah itu bangku. Lebih mahal lagi daripada kursi game kalian. Karena kalau kursi game kalian spesialnya ya enak untuk sandar-sandar gitu kan. Tapi kalau bangku anugerah itu biar bangku terbuat dari kayu, spesialnya pada saat kita datang berlutut berdoa, nah itu spesial. Yang berikutnya, karena itu teman-teman prajurit muda, adik-adik prajurit muda, kita semua juga harus memperlakukan tempat itu dengan hormat. Karena kespesialan tadi, jadi kita juga berlakukan seperti orang yang spesial gitu, bangku yang spesial. Kenapa kak? Nah itu kan cuma bangku kak, kenapa kita harus buat spesial gitu kan? Ya, itu tadi yang kakak bilang. Kalau misalnya itu spesial pada saat kita datang untuk berdoa, bertemu dengan Tuhan gitu, dalam doa. Jadi kita harus bisa menjaga
yang spesial itu. Artinya kita tidak apa ya, kalau orang bilang itu tidak apa ya, kalau orang bilang, jangan disentuh, jangan disentuh, jangan disentuh. Kayak begitu misalnya contohnya. Tapi maksudnya kita menjaga supaya pertama tadi kita tahu kalau bangku ini spesial. Jadi jangan pernah duduk-duduk di sini gitu. Jadi kalau misalnya tahu spesial ya kita jaga. Misalnya kalau teman-teman adik-adik PM punya teman yang spesial pasti akan dijaga. Atau barang yang spesial pasti akan dijaga. Jadi seperti itulah contohnya. Jadi bangku anugerah itu kalau bisa dibuat spesial dan dijaga dengan spesial juga. Baik. Nah, tadi kita kembali ke pembacaan Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Nah, di dalam pembacaan kalau adik-adik perhatikan tadi, itu sebetulnya di dalam pembacaan itu sudah ada tuh bangku anugerah. Jadi sudah ada dalam perjanjian lama itu bangku anugerah itu sudah ada coba. William Booth itu bukan cuma mendapat dapat hikmat dari Tuhan, tapi ternyata di zaman sebelum William Booth ada pun sudah terjadi dalam tanda kutip ya, bangku anugerah dalam tanda kutip. Apa itu? Coba baca di Keluaran 3 ayat yang kelima. Itu sekaligus jadi ayat mas kita. Keluaran 3 ayat yang kelima. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi kalau konteksnya sekarang kita bawa, jadi bangku anugerah ini adalah bangku yang kudus. Gak sembarang orang pakai untuk duduk, tidak sembarang orang pakai untuk makan. Gitu. Kenapa dibilang kudus di ayat yang kelima tadi? Ya karena memang itu adalah area yang kudus. Jadi kalau kita bawa bangku anugerah itu seakan-akan seperti yang dialami oleh Musa. Jadi ketika Musa menjalankan tugasnya untuk mengembalakan ternak mertuanya di Gunung Horeb, dan tiba-tiba Musa melihat sesuatu yang belum pernah Musa lihat sebelumnya, dan itu sangat luar biasa, yaitu apa? Nyala api tadi. Kenapa luar biasa? Ya karena api atau nyala api tadi itu tidak membakar semak. Coba bayangkan ya teman-teman atau adik-adik PM. Kalau kita bakar sampah di samping aja, pasti yang lain juga pasti akan ikut, apalagi yang gampang terbakar. Dan itu terbakar gitu. Nyala apinya membakar sampah itu. Beda dengan ini. Semak yang logikanya kalau kena api itu pasti cepat terbakar. Tapi pada saat itu semak itu tidak terbakar. Nah itu yang bikin Musa jadi kepo. Kalau orang bilang zaman sekarang itu jadi kepo. Kenapa jadi kepo? Pengen tahu loh kok bisa ya semak ada api tapi nggak terbakar. Gitu. Nah, pada saat dia mau maju, mau melangkah, karena sudah mau kepo, di TikTok lah. Jadi maju mundur. Jadi pada saat dia melangkah, ada suara Tuhan bahwa tempat itu kudus. Jadi tidak layak sepatunya masuk di situ atau sandalnya. Kalau zaman sekarang sepatu. Disuruh tanggalkan itu sepatu. Karena ditahu itu tempat itu kudus. Sama seperti bangku anugerah. Kalau teman-teman sudah tadi yang kakak bilang bangku ini spesial. Ya kita buat dia spesial. Jangan diduduki, jangan diinjak-injak, apalagi pakai makan. Wah itu tidak karuan itu ya. Tadi suara Allah melarang Musa untuk mendekat, sebab tempat di mana Musa berdiri itu adalah tempat spesial atau kudus. Dan ternyata semak yang bernyala itu menjadi sebuah tanda pertemuan antara Musa dengan Allah dan akan selalu diingat oleh Musa. Jadi yang kakak bilang tadi di zaman dahulu itu punya bangku anugerah, ya ini tadi semak tadi itu. Semak yang ada apinya itu, itulah yang menjadi bangku anugerah di zaman dahulu. Karena di situ adalah sebuah tanda bahwa Musa pernah bertemu dengan Allah secara langsung.
secara langsung ya. Karena kalau adik-adik ingat zaman dulu atau zaman perjanjian lama itu, kalau kita berbicara itu langsung itu bisa ya, kayak Musa itu langsung bisa itu. Walaupun enggak bertemu langsung, tapi bicara langsung seperti kita, kalau kita kan berdoa itu sama aja sebetulnya dengan kita bicara langsung. Jadi dia itu langsung, itu tempat itu menandakan bahwa Musa pernah berbicara langsung dengan Allah. Makanya tempat itu tidak pernah akan dilupa oleh Musa. Nah, kalau dibawa ke era zaman sekarang, bangku anugerah di zaman sekarang digunakan untuk apa? Ya, yang tadi kakak sudah jelaskan. Bangku anugerah dapat menjadi tempat atau tanda sama seperti Musa. Tanda bagi kita bahwa Allah senantiasa menanti kita dengan berjumpa di dalam doa. Jadi tempat bangku anugerah itu, adik-adik PM harus tahu bahwa itu adalah tanda, tempat atau itu sebagai tanda bahwa kita mau senantiasa bertemu dengan Tuhan, dengan Allah di dalam doa melalui bangku anugerah. Yang berikutnya, untuk apa digunakan, untuk apa? Kalau di zaman sekarang bangku anugerah, ketika kita menggunakan bangku anugerah, kita maju berdoa, maka secara tidak langsung kita ditopang oleh doa seluruh jemaat. Jadi kalau waktu kita ibadah, biasanya kan ada waktu di mana pemimpin ibadah, pembawa firman itu memberikan waktu altar call atau misalnya doa pribadi gitu. Jadi yang mau berdoa untuk maju itu biasanya dipersilakan untuk berdoa di bangku anugerah. Tahu enggak, dari teman-teman yang maju ke bangku anugerah, jemaat itu ternyata mendukung dalam doa juga gitu. Jadi ada topangan doa dari jemaat. Lalu bukan cuma jemaat, hamba Tuhan atau opsir juga turut membantu kita berdoa. Kita dituntun untuk berdoa dengan baik gitu. Lalu kita juga dibantu di dalam doa. Bahkan opsir atau hamba Tuhan selalu ikut berlutut gitu di bangku anugerah. Jadi bukan cuma sekedar berdoa, tapi ikut bersama-sama membantu kita di dalam doa. Karena kita tahu bahwa dukungan doa dari hamba Tuhan, dukungan doa dari jemaat, pada saat kita maju itu memperkuat iman kita untuk terus berlaku baik kepada Tuhan dan terlebih kepada sesama. Gitu. Jadi nggak mungkin kakak bisa habis berdoa kakak mampu, nggak butuh orang lain, kita butuh orang lain untuk bantu kita dalam doa. Nah, jadi seperti tadi, bukan cuma jemaat tapi opsir juga membantu. Jadi itu ya, kalau digunakan di zaman sekarang bangku anugerah tadi udah jelas ya, ada dua hal itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya ada yang begini, bertanya, Kak, siapa saja yang boleh datang ke bangku anugerah? Gitu. Jangan-jangan Kak itu orang ya, dia datang ke bangku anugerah itu karena banyak sekali kesalahannya Kak, banyak dosanya gitu. Makanya jadi orang-orang yang maju ke bangku anugerah itu dipikir bahwa semua itu banyak salahnya. Enggak demikian ya. Itu kalau namanya manusia pasti semua banyak salahnya. Tapi tidak semua yang maju ke bangku anugerah, berdoa ke bangku anugerah itu semuanya salah. Nah, ada yang bersyukur. Misalnya ditambah satu usia, dia maju berdoa, dia mengucap syukur. Diterima di tempat pekerjaan. Oh, ada. Ada juga yang mungkin kehilangan orang tua, tapi dia mau bersyukur karena Tuhan baik. Dia maju ke bangku anugerah. Jadi bukan kalau dicap bahwa yang maju semua itu orang-orang yang banyak dosanya atau sering melakukan kesalahan, tidak seperti itu. Kalau pemikirannya seperti itu, harusnya kita itu banyak juga salahnya kita, namanya manusia. Tapi bagaimana kerinduan hati kita mau datang kepada Tuhan melalui bangku anugerah. Gitu. Jadi siapa saja yang boleh datang? Semua. Kalau jawabannya, semua orang berhak maju atau datang ke bangku anugerah untuk mencari dan bertemu dengan Tuhan melalui doa yang dinaikkan di bangku anugerah. Jadi semua ya, tidak terkecuali, mau anak kecil, mau bayi,
bayi yang dituntun oleh orang tuanya, terus anak-anak, apalagi anak PM, nggak usah lagi dituntun sama orang tua, maju sendiri kalau memang punya kerinduan. Lalu ini ada kata-kata bagus ya, tidak ada orang jahat, tidak ada orang yang terlalu jahat atau terlalu baik yang dapat berlutut di bangku anugerah. Artinya tadi yang kakak bilang tadi, semua orang, mau yang baik, mau yang jahat, mau yang tidak baik, mau yang tidak jahat, semuanya boleh maju ke depan, boleh berlutut, boleh berdoa di bangku anugerah. Jadi kalau pertanyaannya, yang maju ke bangku anugerah itu orang-orang berdosa aja semua. Ya kita semua ini berdosa. Gitu. Tapi bukan semua orang yang berdosa maju ke bangku anugerah. Tapi semua orang yang bersyukur, semua orang yang ingin berterima kasih kepada Tuhan, dia berhak untuk maju ke bangku anugerah. Baik, jadi sudah tahu ya. Nah, karena tadi semua orang berhak maju ke bangku anugerah, tapi ada hal juga yang tidak boleh dilakukan di bangku anugerah. Loh Kak, kok bisa ada hal yang tidak bisa dilakukan di bangku anugerah? Gimana ceritanya tuh? Ada. Jadi enggak seenaknya kita maju ke bangku anugerah. Apa-apa aja itu. Pada saat kita berdoa, kita bermain, bercanda dengan teman sebelah kita, baku bisik-bisik. Selesai mi Kak? Selesai mi. Terlalu lama kau berdoa. Nah itu mengganggu ya. Itu tidak boleh kayak begitu. Berarti tidak niat memang untuk datang kepada Tuhan. Jadi senggol-senggol temannya. Nah, itu tidak bisa dilakukan di situ ya. Baik, kalau di bangku anugerah tidak bisa, jangankan di bangku anugerah ya, di rumah itu nggak boleh bermain-main kalau sudah berdoa. Yang berikutnya, pada saat kita ingin datang atau maju ke bangku anugerah, jangan dengan paksaan. Tadi kakak sudah bilang. Kalau teman-teman atau adik-adik PM punya kerinduan untuk datang ke bangku anugerah, datang. Jangan dipaksa. Tidak boleh tuh maju ke bangku anugerah dengan paksa. Nih kamu maju. Supaya full, supaya semua ikut maju. Gitu. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi kalau mau datang ke bangku anugerah maju, jangan dengan paksaan. Harus dengan keinginan hati yang tulus ingin bertemu dengan Tuhan melalui doa di bangku anugerah. Gitu. Jadi nggak dipaksakan untuk maju ke bangku anugerah. Makanya kan selalu opsir yang mengambil bagian untuk mengambil firman Tuhan itu biasa yang ingin maju dipersilakan untuk maju ke bangku anugerah. Jadi itu tidak boleh dengan paksaan, tapi dengan ketulusan hati. Yang terakhir, jangan digunakan untuk duduk seperti yang kakak bilang tadi. Seperti kita menggunakan tempat duduk di rumah dengan angkat kaki, apalagi menginjak-injak. Gitu. Makanya kalau ada adik-adik sekolah minggu yang mungkin mau datang ke situ duduk ya bisa dituntut. Jangan duduk di sini, mainnya di sana aja gitu. Jangan injak-injak di sini. Jadi dengan baik supaya bangku anugerah itu tidak jadi tempat duduk. Baik. Sebagai penutup dan akhirnya, mari kita datang dan gunakan bangku anugerah dengan kerinduan hati kita, ingin bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan dalam doa kita kepadanya. Jadi, mari kita gunakan apapun yang ada di rumah teman-teman, PM, kalau nggak punya bangku anugerah di rumah, kursi tadi bisa jadi bangku anugerah. Mari datang, kalau gereja masih belum buka, bangku anugerah di rumah itu jadikan bangku anugerah. Untuk adik-adik misalnya tempat tidur itu kan biasa cocok untuk berlutut ya kalian tempat tidurnya, kecuali yang tempat tidurnya tingkat ya, wah itu setengah mati yang di atas. Jadi kita datang dan gunakan bangku anugerah dengan kerinduan hati kita, ingin bertemu dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Baik, jadi sampai di sini pelajaran kita. Tadi judulnya apa? Coba, siapa yang masih ingat judulnya apa tadi? Ya, betul. Datang ke bangku anugerah. Pembacaannya Keluaran 3 ayat 1 sampai 6 dan ayat masnya
Keluaran 3 ayat yang ke-5. Sudah jelas ya? Jadi silakan ditutup bukunya, Alkitabnya ditutup. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah prajurit muda pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat belajar, hamba-Mu dan juga adik-adik teman-teman PM juga dapat mengikuti dengan baik pelajaran dari prajurit muda yang kembali mengajarkan kami untuk tidak sembarang menggunakan bangku anugerah. Dan kapan kami menggunakannya dan apa yang kami bisa lakukan di dalam bangku anugerah itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa. Meteraikan firman-Mu Tuhan kepada kami semua, baik hamba-Mu dan juga adik-adik PM, anak-anak PM yang mendengarkannya. Biarlah kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi semua anak-anak prajurit muda yang menonton streaming ini ataupun yang tidak sempat menonton. Tuhan berkatilah mereka masing-masing. Jika mereka ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan biarlah oleh kuasa darah Tuhan Yesus, mereka menjadi sembuh, dan mereka dapat kembali beraktivitas dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus saja. Maupun teman-teman kami yang masih mengikuti ujian, pendidikan, Tuhan juga sertai dan lindungi mereka. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati aktivitas mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi kakak-kakak guru prajurit muda, baik hamba-Mu, kakak Eben, dan kakak Anti, juga Bapak Mayor, Ibu Mayor, Tuhan juga sertai, dan biarlah mereka juga tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu yang lain pun, biarlah Tuhan juga melindungi dan menjaga mereka dalam aktivitas, dalam masa pandemi ini. Biarlah kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesuslah yang hadir kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akhiri dengan kita nyanyi apa ya? Kita punya perjanjian prajurit muda. Akan lebih suka dipakai untuk menyanyi sih daripada kita baca kayak baca undang-undang dasar ya kalau gitu. Jadi lebih bagus kita pakai untuk menyanyi dan bukan cuma sekedar menyanyi tapi dilakukan dalam kehidupan kita. Baik, mulai Kakak Iban. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, berpantang minuman keras, tidak merokok, berusaha hidup suci, jujur dan benar. Haleluya. Salut. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Dah.